Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Peran dari para supernova secara tidak langsung telah membuat cerita manga One Piece menjadi lebih membagongkan. Peran supernova mulai terasa setelah arc manusia ikan. Trafalgar Law menjadi peran kunci dalam arc Pang Hazard hingga Dressrosa. Lalu Capone Gang Biji berperan di arc Whole Cake Island. Selanjutnya Law, Kid, dan Killer membantu bajak laut topi jerami dalam memenangkan pertempuran di Wano Kuni. Lalu ada Hawkin, Apo, dan Diaz Drake yang juga ada di arc Wano. Kemudian dalam arc Egghead, Oda telah memasukkan karakter supernova yang lain yaitu Jewelry Pony. Dengan hal ini hanya tinggal Urouge saja supernova yang belum mendapatkan peran bersama dengan Luffy dan bajak laut topi jeraminya. Nah, pasti hampir seluruh player berpikir jika ada hal gila yang tengah diagendakan oleh Oda Sensei terhadap sosok Urouge ini. Karena One Piece sudah memasuki final saga, pasti kemunculan Urouge nantinya akan berhubungan dengan sebuah arc yang sangat penting. Namun sebelum kita menganalisis apakah peran penting yang akan diemban oleh sosok Urouge, Lifestyle Anime bersama dengan Misfit Society kembali mengadakan pre-order kaos nih. Kali ini kami mengadakan PO untuk kaos oversize bertemakan Yami Sukehiro dari anime Black Clover. Bahan kaos premium, cotton combat 24S, dan tersedia ukuran S sampai 3XL. Kalian juga akan mendapatkan gantungan kunci dan stiker gratis loh. Ada paket bundling juga nih untuk pembelian paket kaos oversize dengan tema Black Clover. Kalian akan mendapatkan potongan hingga 20.000 guys. Bagi kalian nakama player, tenang dan tak perlu khawatir karena desain One Piece pun tersedia pada PO kali ini. Yuk gaskan, karena pemesanan hanya sampai tanggal 31 Mei ya. Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Urouge pertama kali diperkenalkan pada manga One Piece chapter 498, di mana dia adalah kapten dari bajak laut Fallen Monk dan memiliki julukan sebagai The Mad Monk. Lalu dalam kolom SBS volume ke-68 diketahui jika saat ini Urouge berumur 47 tahun. Dari interaksinya dengan beberapa karakter, kita dapat mengetahui bagaimana Urouge ini berpihak. Setelah para supernova diperkenalkan, Urouge diperlihatkan sedang berada di area ketika Zoro ingin menghabisi Saint Carlos yang akhirnya dihentikan oleh Jewelry Pony. Saat itu Urouge mengomentari Zoro jika dia adalah orang yang tak taat terhadap aturan, dan hal itu pasti menggambarkan bagaimana sosok dari kaptennya. Sebelumnya juga Urouge berkomentar saat melihat kedatangan salah satu Tenryubito. Dia meminta anak buahnya untuk menjauh darinya agar mereka tak terlibat dengan masalah yang tidak penting. Hal itu menandakan jika Urouge merasa muak dengan para kaum Tenryubito. Kemudian hal ini dipertegas dengan reaksi Urouge ketika dia melihat Luffy yang memukul Saint Carlos. Dia tertawa sembari mengatakan jika bajak laut topi jerami adalah kru pembuat onar. Dan dari reaksi tertawa Urouge ketika melihat salah satu sampah Tenryubito teraniaya, menandakan jika Urouge tak menyukai Tenryubito. Dan itu Urouge yang merupakan salah satu ras bersayap pastinya memiliki keterkaitan dengan pemerintah dunia. Dalam arc Skypiea diketahui jika orang-orang Skypiea dan Sandora telah lama mendapatkan persekusi dari pemerintah dunia, dan hal ini dibuktikan dengan hancurnya kota emas Sandora oleh pemerintah dunia. Berbicara mengenai ras bersayap, dalam cover story milik Enel diketahui jika terdapat 3 jenis ras bersayap, yaitu ras Skypian, Sandorian, dan Dirkan. Dimana di cover story pada manga One Piece chapter 472 diketahui ketiga ras itu meninggalkan bulan dan pergi ke bumi. Gunfall menjelaskan pada Zoro jika Pulau Jaya disebut sebagai tanah dewa oleh ras Skypian dan Sandorian karena tanahnya yang subur dan mampu menumbuhkan berbagai macam tanaman, di mana secara spesifik mereka menyebutnya sebagai Verd. Konsep dari tanah dewa juga memiliki hubungan dengan Merijoa dan sejarah dari ras Lunarian. Di dalam kastil Pangea terdapat sebuah ruangan yang dinamakan sebagai Chamber of Flower, dan sepertinya tempat itu dibuat oleh ras Lunarian karena kita ketahui jika terdapat tato bunga pada wajah King. Berdasarkan beberapa petunjuk yang sudah Mimin jabarkan di atas, pasti peran Urouge dalam final saga nanti berhubungan dengan sejarah dari ras manusia bersayap. Dan sepertinya dia memiliki dendam kesumat pada pemerintah dunia terkait persekusi yang mereka lakukan terhadap rasnya.
Selain itu, dalam kolom SBS volume ke-52, nama Urouge terinspirasi dari salah satu tokoh dalam sejarah dunia nyata, yaitu Orhuk Reis. Orhuk Reis merupakan salah satu bajak laut terkenal dari Kesultanan Utsmaniyah, Turki. Dia juga adalah saudara dari tokoh Hizis Reis, yang merupakan admiral angkatan laut terkenal dari Turki. Orhuk Reis juga biasa dipanggil dengan sebutan Baba Orhuk, yang berarti ayah, di mana kru dari Urouge juga menyebutnya pendeta agung atau bisa juga disebut dengan ayah. Sosok Orhuk Reis sangat terkenal dalam peristiwa melawan pasukan Spanyol dan Itali. Dia membantu orang-orang muslim bermigrasi dari Spanyol ke Afrika Utara. Pasukan Itali menyebut Orhuk Reis dengan nama Barbarossa yang memiliki arti janggut merah. Oda secara sadar menggunakan tokoh Orhuk Reis sebagai inspirasi dari Urouge, sehingga dari cerita di atas bisa jadi Urouge telah membantu migrasi para penduduk langit dari pemusnahan oleh pemerintah dunia. Sebagai bagian dari ras manusia bersayap, pasti Urouge sedikit banyak mengetahui tentang pentingnya poneglyph. Dan mungkin inilah alasan mengapa Urouge menginvasi markas Big Mom. Pastinya untuk mendapatkan salinan root poneglyph di sana. Sehingga fakta tersebut memunculkan pertanyaan baru, apakah Urouge bekerja sendirian? Tersebut dapat terjawab jika kita kembali ke Perang Besar Marineford. Saat itu Urouge berkata jika Kurohige adalah kunci dari peristiwa besar yang akan terjadi. Dan dia jugalah yang akan menjadi pusat dari badai besar yang akan terjadi ke depannya. Berbicara mengenai badai, Klandi dikatakan akan selalu menyebabkan badai. Sepertinya Urouge juga mengetahui rahasia tentang Klandi. Sepertinya Urouge merupakan salah satu aliansi dari bajak laut Kurohige. Terlebih lagi tokoh dunia nyata dari Urouge yaitu Orhuk Reis mendapatkan julukan sebagai Redbeard alias janggut merah. Hingga dapat disimpulkan jika peran penting dari Urouge adalah untuk menghentikan segala bentuk penindasan terhadap ras manusia bersayap oleh pemerintah dunia. Dan Urouge akan mengungkapkan rahasia sebenarnya dari ras manusia Birka. Nah, berbicara mengenai Birka, pasti ada sangkut pautnya dengan Enel, karena Enel berasal dari Pulau Birka. Apakah insiden besar yang melibatkan Urouge nanti juga akan berhubungan dengan kembalinya Enel ke bumi? Sangat membagongkan. 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nak. Yos nakama, itulah video teori mengenai peran penting dari sosok Urouge. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!